Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Dingin serta pengaruhnya bagi dunia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Bareza, absen 23. Saya Jennifer Raditya Praba, nomor absen 36 dari MIPA 3.6. Pendahuluan. Istilah Perang Dingin pertama kali diperkenalkan Bernard Baruch dan Walter Lippmann 1947 untuk menggambarkan persaingan Amerika Serikat dengan Uni Soviet kala itu. Perang Dingin merupakan bentuk baru dari konflik-konflik kepentingan dan perebutan supremasi serta perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, sehingga Perang Dingin merupakan pertikaian antara kedua blok tersebut tanpa adanya adu senjata. Perang Dingin sendiri berlangsung selama 4 dekade dari tahun 1947 sampai 1989. Latar belakangnya: 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu. 2. Munculnya Rusia atau Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman dan membangun perekonomian negara-negara di Eropa Timur. 3. Munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II di luar wilayah Eropa. Berikut faktor-faktor yang memicu Perang Dingin. 1. Perbedaan paham Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia II memiliki paham atau ideologi yang berbeda. Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi komunis. 2. Keinginan untuk berkuasa Amerika Serikat dan US mempunyai Uni Soviet mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa di dunia dengan cara-cara yang baru. Amerika Serikat sebagai negara kreditor besar membantu negara-negara yang sedang berkembang berupa pinjaman modal untuk pembangunan dengan harapan bahwa rakyat yang makmur hidupnya dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya dan dapat menjalankan pengaruh sosialis komunis. Masyarakat miskin merupakan lahan subur dari paham sosialis komunis. Uni Soviet yang mulai kuat ekonominya juga tidak mau kalah membantu perjuangan nasional berupa bantuan senjata atau tenaga ahli. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi negara-negara tersebut. 3. Berdirinya Fakta Pertahanan guna mengatasi berbagai perbedaan yang ada dan kepentingan untuk dapat berkuasa. Maka negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan Fakta Pertahanan yang dikenal dengan nama NATO, North Atlantic Treaty Organization atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Sementara untuk mengimbangi kekuatan NATO pada tahun 1955, Uni Soviet mendirikan Fakta Pertahanan yaitu Fakta Warsawa. Anggota Fakta Warsawa yaitu Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Romania. C. Bidang militer. Negara-negara barat membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO tahun 1949 sebagai suatu organisasi pertahanan. Awalnya bermarkas di Paris, tetapi kemudian Prancis keluar karena menganggap NATO didominasi oleh Amerika Serikat dan markasnya berpindah di Brussels. Di Asia Tenggara dibentuk SEATO tahun 1954 atas dasar Southeast Asia Collective Defense Treaty. Anggota utamanya adalah negara-negara barat, sementara negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia justru tidak ikut serta. Fakta pertahanan tersebut ditujukan terhadap komunis di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. SEATO bubar pada tahun 1975, sementara Uni Soviet dengan negara-negara blok timur membentuk Fakta Warsawa atas dasar Pact of Mutual Assistance and Unified Command.
Di Asia Tenggara, Uni Soviet memberikan bantuan peralatan militer dan teknisi kepada Vietnam yang akhirnya dapat mendesak Amerika Serikat keluar dari negara tersebut. D. Bidang ruang angkasa. Berawal dari upaya Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2 yang ditandatangani Amerika Serikat dengan meluncurkan pesawat Explorer 1 dan Explorer 2, Discover and Vanguard diikuti dengan usaha Uni Soviet untuk mendaratkan Lunik di bulan serta astronot pertamanya Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1 yang berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Sementara Amerika Serikat mengirim astronot pertamanya yaitu Alan Bartlett Shepard yang berada di luar angkasa selama 15 menit. Uni Soviet menunjukkan kelebihannya dengan meluncurkan German Stepanik Titov yang mengitari bumi selama 25 jam dengan Vostok 2. Disusul Amerika Serikat meluncurkan W.S. John H. Glenn dengan pesawat Friendship 7 yang berhasil mengitari bumi sebanyak 3 kali. Akhir Perang Dingin. Sejak 1970-an, hubungan antar negara dunia mulai membaik dan ketegangan dalam Perang Dingin mulai berkurang. Pengurangan ketegangan terhadap pihak yang bertikai disebut detente. Detente ditandai oleh peristiwa sebagai berikut. 1. Isu Berlin Barat dapat diselesaikan dalam meja perundingan pada tahun 1971. 2. Inggris mulai bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. 3. Negara Barat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan RRC pada 1973. 4. Terjadi kesepakatan antara Amerika dan Uni Soviet dengan ditandatangannya persetujuan SALT 1 dan SALT 2 atau pembatasan persenjataan strategis. SALT 1 merupakan perundingan pembatasan persenjataan strategis yang berlangsung di Helsinki, Finlandia tanggal 17 November 1969. Hasil perundingan ini ditandatangani oleh Richard Nixon dan Leonid Brezhnev. SALT 2 merupakan perundingan pembatasan persenjataan strategis yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada November 1972, tetapi hasilnya baru ditandatangani 18 Juni 1979 di Wina, Australia oleh Jimmy Carter. 5. Presiden Ronald Reagan meningkatkan pembatasan kemampuan persenjataan balistiknya yang mempengaruhi sikap Mikhail Gorbachev untuk melakukan persetujuan pembatasan nuklir balistik tahun 1987. Dampak dari perjanjian ini antara lain Uni Soviet mengurangi kekuatan angkatan perangnya di Eropa Timur dan mulai memusatkan pembenahan ekonomi serta kehidupan politik dalam negeri yang lebih demokratis. 6. Deng Xiaoping berhasil menguasai Partai Komunis Cina. Setelah meninggalnya Mao Zedong, Deng Xiaoping merupakan pemimpin kelompok yang menghendaki reformasi ekonomi. Programnya adalah membagikan sistem pertanian dan bisnis yang berdasarkan milik pribadi. Penanaman modal asing mulai masuk kembali, terutama dalam sektor jasa yang diharapkan dapat berproduksi untuk tujuan ekspor. Hal ini menunjukkan adanya gejala kapitalisme dalam kehidupan komunisme di Cina. Tetapi reformasi ekonomi yang ada tidak diimbangi dengan adanya reformasi politik, sehingga kehidupan politik masih dikendalikan oleh Partai Komunis. Dampaknya muncul bentrokan dengan mahasiswa seperti 1989 terjadi tragedi di lapangan Tiananmen, Beijing, di mana terjadi demonstrasi besar-besaran. Perang Dingin akhirnya berakhir karena 1. Sampai 1990, 11% GNP Uni Soviet dibelanjakan untuk kepentingan militer. Uni Soviet mengalokasikan dana besar-besaran bagi negara yang berada di bawah kekuasaannya agar negara tersebut tidak lepas dari kendalinya. 2. Tahun 1990, harga minyak jatuh sehingga keadaan ekonomi Uni Soviet yang tidak stabil benar-benar berhenti. Padahal sebelumnya Uni Soviet sangat tergantung dengan ekspor minyaknya, sementara sejak 1980 minyak tidak mampu membiayai Perang Dingin. Muncul krisis kredibilitas atau kepercayaan terhadap sistem komunisme. Untuk mengatasi krisis ini, langkah yang ditempuh Presiden Rusia pada saat itu, Mikhail Gorbachev, adalah dengan melakukan reformasi yang terkenal dengan perestroika dan glasnost. Perestroika merupakan restrukturisasi atau penataan kembali struktur yang sudah rusak. Tujuannya guna mengatasi stagnasi untuk
akselerasi kemajuan sosial dan ekonomi. Perestroika merupakan pengembangan menyeluruh dari demokrasi yang diprakasai massa. Jadi, perestroika adalah langkah pembaharuan untuk mempersatukan sosialisme dengan demokrasi melalui keterbukaan politik atau glasnost. 4 pada 19 Agustus 1991, Gennady Yanayev melancarkan kudeta terhadap Gorbachev, tetapi upaya ini dapat digagalkan oleh Boris Yeltsin, sehingga Gorbachev dapat diselamatkan dan nama Yeltsin mulai melambung di pentas politik Uni Soviet. 5. Uni Soviet mulai mengurangi kekuatan senjatanya di Eropa Timur, seperti pada 1989 Uni Soviet menarik tentaranya dari Afghanistan. Akhirnya, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara Eropa Timur, di mana Jerman kembali bersatu. 6. Secara resmi, Uni Soviet dibubarkan pada 8 Desember 1991, ditandai dengan penurunannya bendera Uni Soviet dan dikibarkan bendera Rusia. Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet yang lain mulai muncul sebagai negara yang merdeka. Runtuhnya kekuatan Uni Soviet di Eropa Timur mengakhiri Perang Dingin. Dampak setelah Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin memberikan dampak luas bagi perubahan dunia. Muncul perubahan politik dan ekonomi dunia yang menimbulkan terciptanya hubungan secara menyeluruh atau global maupun kawasan regional yang terlihat dengan 1. Kebangkitan Jepang. Setelah perekonomian Jepang lumpuh akibat Perang Dunia II dan serangan sekutu terhadap kota Jepang, maka rakyat Jepang mulai bangkit untuk membangun kembali ekonomi negara yang hancur tersebut. Dalam perkembangannya, Jepang mampu memanfaatkan segala dukungan dan bantuan Amerika Serikat, bahkan akhirnya Jepang mampu mengambil alih fungsi-fungsi ekonomi global yang disandang Amerika Serikat dan mampu memberikan bantuan ekonomi bagi negara di kawasan Asia Pasifik. 2. Berdirinya Group of Seven atau Prancis, Jerman Barat, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Italia yang bergabung untuk memecahkan masalah ekonomi dunia. 3. Berdirinya European Union. 5. Berdirinya ASEAN. 6. Berdirinya APEC. 7. Berdirinya AOKI. 8. Terbentuknya hubungan kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan. Setelah Perang Dunia II, dunia tidak lagi terbatasi atas blok barat dan blok timur, melainkan kelompok utara dan kelompok selatan. Istilah utara dan selatan dalam hal ini lebih bernilai ekonomis jika dibandingkan dengan nilai geografis. Kelompok utara merupakan kelompok negara industri maju yang memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang selalu meningkat. Negara utara meliputi negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara, meliputi Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman Barat, Italia, dan secara ekonomis mereka memiliki ekonomi yang kuat. Berdasarkan kekayaan alam, negara maju tidak memiliki kekayaan alam cukup, tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penguasaan teknologi. Jadi mereka sangat unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kurang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Kelompok selatan merupakan kelompok negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Negara selatan meliputi negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Secara ekonomis, mereka memiliki ekonomi yang lemah yang mengandalkan hidupnya pada bidang pertanian berdasarkan kekayaan alam. Negara selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kurang didukung oleh penguasaan teknologi. Kesimpulan, pada dasarnya Perang Dingin yang terjadi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet bukanlah perang yang berlangsung dengan adu senjata, tetapi lebih kepada konflik-konflik kepentingan dan perebutan supremasi serta perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Selain itu, selama Perang Dingin berlangsung, kedua negara adikuasa tidak pernah terlibat secara langsung dalam konflik atau peperangan secara terbuka. Mereka selalu berada di belakang negara-negara yang sedang bersengketa. Mereka memberikan bantuan persenjataan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat negara-negara yang sedang bersengketa.
Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.